بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Bapak-bapak saya, kembali kita ketemu. Alhamdulillah, puji serta syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita di malam hari ini. Yang hadir, yang duduk bisa bermajlis. Kembali kita bermujalasah wa mudzakarah di kitab kita Fawaidul Fawaid li Imamna Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa qaddasallahu ruhahu wa jasadah wa amaddana bi barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Santri jangan ada yang di belakang. Situ. Maju, maju, maju. Jangan ada yang nyender. Saya pukul. Ah, maju. Ntar kalau nyender tidur. Tidur, Pak. Astagfirullah. Sini. Majuan. Ah, ah. Khala- Belum, belum. Ini masih kosong. Belum, itu. Ah, gitu. Oh, saya, Bapak saya, hari ini kita kembali di bahasan kitab kita Fawaidul Fawaid. Insyaallah kita masuk ke bahasan baru bersama imam kita yang mulia, yang agung. Bahasan di mana kita? Hmm? Az-zinatul halal. Perhiasan yang halal. Perhiasan yang halal. Boleh berhias nggak Bapak? Boleh. Hah? Boleh berhias. Pak, lebih baik mana Pak? Kita santai dulu, kayaknya agak agak tegang gitu kalau ngaji. Kita santai dulu. Hmm. Barakallahu fiik. Pak, lebih baik mana Pak? Lebih baik mana orang kaya sama orang fakir?
Lebih baik mana, Pak? Orang fakir. Orang kaya beriman, orang orang miskinnya nggak beriman. Ah, orang kaya tapi beriman. Lebih baik dari miskin beriman. Bagaimana kalau orang miskin itu sengaja miskin untuk memilih standar hidupnya lebih selamat daripada daya tergelincirnya itu lebih memungkinkan. Kalau orang kaya kan begitu. Daya dia untuk tergelincir itu lebih mungkin. Kira-kira masih menjawab nggak dengan jawaban yang sama? Orang kaya lebih baik daripada orang miskin. Ini masih ada kaitan dengan bahasan. Masih ada kaitan dengan bahasan. Imam Ibn Al-Qayyim, masih ingat di bahasan sebelumnya? Ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bijamalih. Ma'rifat kepada Allah dengan keindahan apa? Zatnya. Masih ingat ya? Iya. Ma'rifah kepada Allah dengan keindahan zatnya. Kemudian beliau menukil hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ah, kata beliau di hadis ini itu terkandung dua perkara. Ini di bold nih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ah, jadi beliau mengatakan di sini ada dua faedah agung dan sekaligus menjadi dua isi inti dari hadis ini. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya itu indah. Innallaha jamil. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Berarti ada satu unsur seorang hamba itu untuk dia bisa bersuluk atau berjalan di atasnya, yaitu apa? Menyembah kepada Allah melalui keindahan. Beribadah kepada Allah melalui keindahan. Baik. Maka nanti lebih lebih apa? Lebih lebih rinci lagi. Beliau berusaha mengkanter dua kelompok yang tersesat di dalam memahami apa? Keindahan ini. Karena kita akan sering berinteraksi sama hal yang indah-indah. Mungkin orang bilang kalau ganti motor indah, atau mungkin sebagian orang bilang ganti baju, ganti pakaian indah. Jadi kata beliau, di hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal itu ada dua. Ma'rifah wa suluk. Apa? Ma'rifah wa suluk. Yaitu pengenalan dan juga jalan. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala ma'rifah, suluknya itu apa? Jalan. Memang bahasa suluk ini dulu sering dipakai sama ahlu mutasawwifah. Kalau bahasa Bapak sekarang orang-orang sufi. Nah, kalau bahasa Bapak sekarang apa? Orang-orang sufi. Karena memang Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam beberapa diksi-diksi beliau itu masih memakai. Bahkan beliau itu bentuk adilnya imam ketika beliau mengkritik di satu sisi bahasan tidak menjadikan beliau untuk mementahkan ketika mungkin orang itu berucap dengan apa? Kebenaran. Ada tokoh sufi yang kadang beliau itu sering menukil ucapannya. Seperti di dalam kitab beliau Hijratain kalau tidak salah. Dua hijrah. Nah, kalau mau belajar suluk, nah itu kitab suluk itu. Kitab untuk berjalan di atas jembatan kesolehan, pembenahan diri. Itu beliau punya kitab namanya Al-Hijratain. Kalau tidak salah, ya saya pernah baca kitab. Beliau menukil ucapan seorang ahlu sufi terkenal, Imam Junaid namanya. Ya, rahimahullahu taala. Artinya beliau itu luar biasa dalam hal menakar, dalam hal menimbang. Tapi Bapak jangan lakukan ya. Karena kalau kelas Ibnul Qayyim kan kelas apa? Ulama. Kalau Bapak boleh nggak saya Ustadz baca buku-buku sufi? Kita sarankan tidak. Kenapa?
karena tidak punya apa, alat yang kuat untuk nanti mengkanter dan segala macam. Termasuk yang dikanter oleh imam, pandangan sebagian orang tentang memaknai keindahan. Sampai ada orang menghindarkan dirinya atau berlari dari keindahan karena seluruh dari wujud indah ini itu bagi mereka kepalsuan. Bagi mereka kepalsuan. Ya, akhirnya terlalu berlebihan di dalam memaknai apa ya, kesederhanaan. Sampai harus dengan berkasar-kasaran, sampai harus dengan bermakna berdebu-debuan. Nah, jadi eh, usaha beliau di pembahasan ini untuk mengkanter pendapat-pendapat itu. Ada juga orang menerjemah seluruh wujud dari alam ini, yang indah ini apa? Sesuatu yang boleh untuk dinikmati. Sesuatu yang boleh untuk dinikmati. Artinya ada dari kalangan yang ahli apa yang terlalu ekstrim dan ada yang terlalu apa? Terlalu liberal dalam memahami itu. Ya mungkin Bapak mungkin agak agak ngocok perutnya, mungkin lucu ya. Pada pernah ngomong begini, apa artinya Allah menciptakan babi kalau untuk tidak dinikmati? Nah, gitu. Jadi dia tidak lagi ya mungkin ini mungkin kekanak-kanakan ya. Didengar seolah seperti pernyataan anak apa? Anak SD kan gitu. Tapi memang pemahaman itu ada, berkembang. Pemahaman itu ada berkembang. Ya, saya istilahnya itu saya nggak pahamnya kalau istilah kelompoknya itu. Bahkan mereka itu apa namanya tidak ada pernikahan segala macam. Memang memang mereka memaknai bahwa eh, perempuan itu adalah esensi yang paling indah. Maka dia boleh dinikmati dengan cara apapun. Makanya dulu kalau Bapak pernah dengar yang viral dulu yang ada seorang mahasiswa doktoral kalau nggak salah ya di salah satu universitas bikin tulisan bahwa hukum apa namanya hukum eh, bergaul atau menggauli perempuan di luar pernikahan itu hukumnya apa? Halal. Nah, ya. Pernah dengar ya? Ya, pernah. Jadi apa namanya? Alasan-alasan itulah yang ingin kembali diungkit-ungkit oleh dia. Untuk bagaimana memahami tentang perempuan ini sebagai apa? Sebagai esensi keindahan yang paling indah. Maka dia boleh dinikmati dengan cara apapun. Sampai dia mengkorek-korek dalil-dalil yang kadang nggak masuk akal. Seperti dalil perbudakan dan segala macam. Bahwa perbudakan itu menunjukkan dalil bahwasanya perempuan boleh diapakan selama dia masih ridho. Kan gitu dulu ceritanya. Nah ini orang-orang apa? Liberal. Ada juga orang di sebelah sana itu apa? Orang-orang ekstrim dalam memahami keindahan itu. Sampai dia tidak membolehkan sama sekali. Eh, saya baca di kitab yang lain, Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau berusaha untuk mentengahkan tentang persoalan ini, tentang mazhabnya manusia dalam melihat manakah lebih bagus, orang miskin atau orang kaya. Kata beliau, وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَفْضِيلِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ. Orang-orang berbeda pendapat tentang masalah lebih unggul mana, tentang kekayaan atau kefakiran. Ma'attifaqihim ala anna ma ahwaj minal faqr makruh. Bersamaan dengan itu, ada tahrir mahallun niza'nya. Tahrir mahallun niza' itu ada titik kesepakatan antara yang mengatakan orang kaya lebih unggul, antara orang yang mengatakan miskin lebih unggul. Tetapi ada titik kesepakatannya. Titik kesepakatannya apa? Bahwa orang fakir yang mengantarkan dia untuk apa kita katakan? Orang fakir yang mengantarkan dia untuk meminta-minta, maka ini apa? Makruh. Maka ini dibenci. Sementara orang kaya yang mengantarkan dia kepada kesombongan, maka ini tercela. Kalau kata Imam Al-Mawardi bahasanya itu makruh, makruh wa mazmum. Makruh wa mazmum. Ya. Jadi had standarnya Imam Al-Mawardi itu ketika orang kaya itu apa namanya ngeip diri sampai menjadi angkuh itu mazmum.
ketika orang miskin itu merendahkan diri dengan meminta, maka makruh. Lebih dari itu mungkin bisa haram. Ya, lebih dari itu bisa haram. Sebagian kaum lebih mendahulukan orang kaya daripada orang fakir. Alasannya apa? Sebagian kaum lebih mendahulukan orang kaya daripada orang fakir. Alasannya apa? Bahwa orang kaya itu terhitung orang mampu, sementara orang fakir itu terbilang orang lemah. Kalau kita hitung-hitung, lebih bagus mana? Mampu kuat atau lemah atau hina? Kan begitu. Nah, pasti orang mengatakan apa? Mampu dan kuat. Dari sisi ini berarti orang kaya lebih unggul. Apa kata Imam Al-Mawardi? Apa kata beliau? Wa hadza madhhabu man ghalaba alaihi hubban nabahat. Ini pendapat orang-orang yang senang apa? Nabahah, kemewahan. Ini pendapat orang yang senang kemewahan. Kemudian kelompok kedua, ada yang mengatakan bahwa orang fakir itu lebih unggul daripada orang kaya. Dari sisi mana unggulnya? Li'annal faqira tarikun wal ghaniyya mulabis. Sementara orang fakir itu disebut tarik. Sementara orang kaya itu disebut mulabis. Orang miskin itu disebut meninggalkan dunia. Sementara orang kaya itu memakai dunia. Sekarang saya tanya, lebih bagus mana orang meninggalkan atau orang memakai? Meninggalkan. Berarti dari sisi ini, orang miskin lebih unggul daripada orang kaya. Iya. Nah, ini kelompok ketiga. Kalau kelompok ketiga, kelompok apa? Pertengahan. Kelompok pertengahan ini bagaimana caranya? Supaya miskinnya dapat, supaya kayanya dapat. Gimana caranya, Pak? Nah, supaya miskinnya kena, supaya kayanya kena. Jadi antum nggak berdiri di dua sisi lagi. Ima antum orang kaya, atau ima antum orang miskin. Tapi antum disebut miskin, juga disebut apa? Barakallahu fiik. Gimana caranya? Apa kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala? Apa kata beliau? Wa dhahaba akharuna ila tafdhil at-tawassuti bainal amrayn. Sebagian lagi berpandangan bahwa yang paling unggul itu adalah mengambil apa? Jalan tengah. Bagaimana? Bi an yakhruja an haddil faqr, dengan seseorang itu keluar dari batas fakir, keluar dari batas miskin, ila adna maratibil ghina, menuju tingkatan yang paling rendah dari apa? Kaya. Keluar dari fakir, nge-up diri, tetapi seteknya itu di mana? Di tingkat kaya yang paling rendah. Kalau bahasanya sebenarnya paling cepat apa? Apa? Sederhana. Nah, itu bahasa paling apa? Bahasa paling cepat. Karena begini Bapak saya, konsep yang ketiga ini penting difahami. Karena jangan sampai juga ada orang salah faham terhadap hadisnya Nabi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Akhirnya dengan itu dia fahami, brand, bentuk, jenis yang dia pakai itu menampilkan bukan lagi di standar keindahan itu, tetapi lebih dari standar keindahan. Bisa kita bilang apa? Mewah. Dan ini tercela. Ukurannya apa Ustadz? Ukurannya. Kalau yang saya baca dari kitab beliau, ukurannya itu apa? Ukurannya itu adalah ketika seseorang itu sudah nge-up diri lebih dari pokok yang dia butuhkan. Jadi perentelan-perentelan yang dia ambil, perentelan-perentelan yang dia beli, perentelan-perentelan yang dia pakai. Contoh bapak saya. Bapak punya motor. Nah, ini kita real saja ya. Punya motor apa? Astrea. Untuk kita berangkat apa? Pergi nggak? Ngaji. Biasanya anak muda nih. Beli motor misalkan. Motornya apa, akhi? ZX Ustaz. Kawasaki. Berapa? 250 cc Ustaz. Digeber motornya. Ya nggak anak muda? Dia beli perentelannya, Pak. Ditambah lagi bagian ujungnya, padahal sudah ada. Diganti lagi pentil bannya, padahal sudah ada. Diganti lagi bagian kap mesinnya dengan warna kuning, padahal sudah ada. Dan ini tercela. Inilah yang dimaksud dengan apa? Bermewah-mewah. Siapa itu yang ngomong?
seperti itu. Nah, jadi orang ada yang suka, makanya hati-hati bapak saya. Ibu-ibu yang suka aksesoris. Makanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di santri kita di kitab apa? Di kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Apa kata Umar ibn Khattab ketika menjelaskan bagaimana harusnya akhlak seorang penuntut ilmu itu? Apa kata beliau? Iyyakum wa tana'um. Hati-hati kalian dari bermewah-mewahan. Ya, jadi apa? Suka bernikmat-nikmat, mengikuti hawa, mengikuti keinginan, puas, puas, mengikuti kepuasan di diri. Motor sudah normal begitu, sudah minimal begitu, tetapi ini ingin diupdate ke maksimal. Ya kalau orang ganti misalkan kampas rem habis, ganti kemudian baru ganti warna hijau misal gitu, ya lah bahas karena memang butuh. Tetapi kalau sudah mengganti sesuatu yang ada, hati-hati. Iyyakum wa tana'um. Hati-hati dari bernikmat-nikmat atau hidup bermewah-mewahan. Waziyal ajami. Kemudian apa kata Imam? Dan hati-hati dari hadarah, dari peradaban orang ajam. Karena dulu orang Arab itu dia dikenal pakaiannya bapak-bapak saya, ibu-ibu. Dulu orang Arab itu dikenal dengan pakaian rapi, bersih, tapi sederhana. Coba lihat bapak. Setebal apapun kain orang pakai jubah, kelihatan nggak kalau dia mewah? Kecuali kalau dia pasang emas di bajunya. Iya. Karena ada juga orang Arab itu dia pakai jubah, kancingnya itu sampai berharga 500.000. Antum nggak percaya pak? Percaya ya? Percaya ada. Bahkan sampai ada pernah bawa kaukah. Tasbih. Tahu bapak tasbih? Ya, tapi ya saya sih waktu itu cuman diam saja. Ya, itu tadi saya katakan bahwa kalaupun mungkin beliau guru saya, tetapi saya berusaha untuk menahan lisan. Karena saya dengan menahan lisan, jangan sampai saya terhajab dari keberkahan apa? Guru. Dia tanya, Sultan, ya Syekhna, orang Saudi, tahu nggak kamu harga kaukah ini? Berapa Syekh? Harga tasbihnya bapak saya itu 10 juta. Padahal cuma dibenteng-benteng saja. Cuma dibenteng-benteng saja. Nah, itu hati-hati. Iyyakum wa tana'um wa zayyal ajami. Hindari diri dari apa? Dari bermewah-mewahan dan hindari peradaban atau cara berpakaian atau hiasannya siapa? Orang-orang ajam. Karena orang Arab itu dikenal dengan tradisi pakaiannya. Sederhana, jubah menutupi, khalas. Kadang orang nggak tahu, setebal pakaiannya pun mahal pun orang nggak tahu. Antara dia harga 500 atau harga 100. Kelihatannya sama. Lalu apa kata beliau? Watama'dadu wakhshawshinu, kata Umar ibn Khattab. Dan hiduplah kalian seperti kaumnya Ma'ad ibn Adnan. Tama'dad itu, jadi Imam Al-Harawi mensyarah kalimat Ma'dad ini adalah, jadilah atau contohlah oleh kalian kehidupan Ma'ad ibn Adnan. Bagaimana Ma'ad ibn Adnan? Wakhshawshinu. Benang yang mereka pilih itu adalah benang yang paling kasar. Baju yang mereka pilih itu adalah baju yang paling murah. Makanan yang mereka makan itu adalah makanan yang paling keras. Dan roti yang mereka pilih itu adalah roti yang paling murah. Itu namanya apa? Wakhshawshi. Kalau kita kan berhadapan sama dunia itu memang nggak ada selesainya bapak saya. Nggak ada selesainya. Seperti yang pernah Anda contohkan dulu. Kita ini mau beli motor, masuk dealer. Padahal tadi di rumah itu kita sudah pasang standar. Beli motor harga 15 juta. Ya nggak bapak? Datang kita masuk ke dealer. Mata itu mulai hijau-hijau tuh. Mulai merah. Allah, ini bagus-bagus nih motor nih. Kita tawar. Berapa mbak? 15 juta. Mas, update dikit aja mas. 3 juta mas. Dapat motor yang ini. Mulai itu tergoda. Ya nggak? Memang itulah duniawi. Memang itulah duniawi. Apa kata Umar ibn Khattab? Standarkan dirimu pada apa namanya? Pada kitaran-kitaran pokok-pokok yang kita butuhkan. Jadi jauhi bermewah-mewahan dan jauhi peradaban yang datang dari luar Arab dan berkasar-kasarlah atau bersederhanalah. Jadi ini yang ingin diluruskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Di antara orang yang juga memandang kemewahan itu juga boleh. Di antara juga orang memandang bahwasanya tidak boleh sama
Sama sekali. Akhirnya standar rapi atau indah itu menjadi hilang di satu kelompok. Jangan sampai salah difahami. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tidak berarti Anda itu boleh untuk bermewah-mewahan. Mengoleksi dalam bentuk kolektif, bentuk barang-barang. Padahal yang dipakai cuma satu. Yang dibutuhkan cuma satu. Misalkan istrinya dua, ya udah mobil dua. Tambah satu, antum berarti berapa Bapak? Tiga. Kalau nambah beli satu lagi, empat, berarti nambah istri satu lagi. Gitu. Atau anak misalkan nambah, ya butuhnya berapa? Hakaza. Jangan dikoleksi. Jangan dikoleksi. Ini ngoleksi motor. Kita masuk garasi motor. Allah, ini motor apa nih? Motor apa nih? Motor apa? Mobil apa nih? Mobil apa nih? Cuman buat kepuasan saja. Dan ini tercela. Nah, kata beliau, dan inilah kelompok orang yang suka apa? Suka pertengahan. Baik. Kelompok orang yang suka pertengahan. Ayo rahimahullahu ta'ala Imamna Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca kitab beliau. Kata beliau, az-zinatul halal. Perhiasan yang halal. Wa qawluhu fil hadis. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis berikut yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Apa hadisnya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Apa kata Imam? Yatanawalu jamalas thiyab. Ini mencakup keindahan lahiriah. Siap itu apa? Lahir. Zohir atau pakaian. Keindahan pakaian. Wa yadkhulu fihi bitariqil umumil jamalu min kulli syai'. Hadis ini kita tangkap bahwa keindahan yang dimaksudkan itu keindahan secara umum. Yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Ini senada dengan hadis-hadis berikut. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu bersih, mencintai kebersihan. Dan juga senada dengan hadis innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan juga Allah dan senada juga dengan hadis innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah mencintai melihat bekas nikmatnya atas hambanya. Antum punya uang, ada bekas. Jangan seperti orang tidak punya uang. Makanya kata beliau Imam Al-Mawardi rahimahullah, ada tipe orang senangnya itu naruh uang. Itu ada penjelasan panjang ya di kitab Adabud Dunya Waddin. Kata beliau ada tipe orang senangnya itu mendepositokan uang. Ditabung dengan alasan untuk hari tua. Dengan alasan untuk pendidikan anak-anak. Dengan alasan untuk kehidupan anak nanti. Kita kan pernah seperti itu, Bapak. Ya, sampai apa kata beliau? Tapi tetap beliau kasih had. Had itu batasan. Apa kata beliau? Sampai terhadap dirinya itu apa? Pelit. Sampai terhadap keluarganya itu pelit. Maka ini orang yang binasa. Binasa. Maka ini orang kaya hati-hati. Tapi sepertinya nggak ada yang kaya di sini ya. Insya Allah ada ya. Tapi mungkin sederhana doang gitu ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya ini kita tunjuk nih. Mana nih kamera nih? Hati nih. Orang-orang kaya nih apa? Hati-hati. Hati-hati. Karena kadang-kadang syaitan itu kadang-kadang dia memasukkan bisikannya itu sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis. Mungkin saya lanjutkan kisahnya ya. Karena kisah ini sudah saya sebutkan beberapa kali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, bapak saya itu dulu ada kisah namanya kisah Gharanik. Kisah Gharanik. Tahu kisah Gharanik? Kisah dulu ketika Sayyidina membaca ayat, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mendengar sebuah ucapan, dia kira itu ucapan siapa? Nabi Muhammad. Padahal itu ucapan siapa? Syaitan. Itu namanya apa? Gharanik. Gharanik itu artinya burung bangau. Burung bangau. Makanya kan kalau di kampung itu ada istilah begini, Pak. Kalau ada orang nanya begini.
Ustadz yang itu nikah lagi ya? Ya kabar-kabar burungnya sih seperti itu. Itu namanya apa? Goronik. Kabar burung. Ah, Ustadz Sultan katanya nikah lagi ya di Cibarusa. Kabar burungnya sih gitu. Itu namanya goronik. Dulu itu ada kasus goronik. Kabar kabar burung. Jadi dulu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah kemana? Ke Habasyah. Ini hijrah pertama kali. Ketika Rasulullah melihat sudah begitu sangat kejam orang-orang Quraisy di dalam apa? Di dalam mengintimidasi para sahabat. Sementara Sayyidina tidak bisa berbuat banyak. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau orang mulia dari keluarga terpandang. Kira-kira ada nggak yang berani menyentuh rambutnya Nabi Muhammad? Nggak ada. Karena Abu Lahab itu masih hidup. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, pasti juga dia akan pasang badan untuk siapa? Muhammad. Kalaupun dia benci sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Abu Lahab itu dia juga apa kita bilang ya Bapak saya sedikit. Abu Lahab itu bukan orang yang jahat-jahat banget. Dia jahatnya itu sebenarnya menolak apa? Dakwah yang menjadikan dia itu di luar kendali melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya karakter Abu Lahab itu dulu baik sebenarnya. Abu Lahab itu baik, benar Ustaz, baik. Dulu dia punya kebiasaan Bapak saya, Abu Lahab itu. Setiap hari Ahad, dia itu selalu korban puluhan unta. Dan dibagi-bagi dagingnya untuk orang miskin, anak-anak yatim. Itu siapa? Abu Lahab. Bisa kebayang Bapak saya ya? Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan diri beliau hijrah atau diri beliau Isra Mi'raj ke langit, kira-kira yang antum benarkan siapa? Abu Lahab yang baik atau Nabi Muhammad yang mengatakan dirinya Isra kemana? Ke langit. Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu. Makanya apa Anda bilang kepada saya? Ya Allah, Alhamdulillah saya hidup hari ini dalam keadaan apa? Muslim. Karena kalau saya hidup di zaman itu belum tentu Muslim. Kenapa? Karena saya lihat Abu Lahab ini orangnya baik, menjadi tokoh di masyarakatnya, menjadi orang yang terpandang. Bisa jadi saya nggak akan beriman kepada siapa? Rasulullah. Intimidasi itu terlalu kejam. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ke pontang-panting, ngelantung-ngelantang. Itulah bahasa kita. Selama 3 bulan. Di mana? Di negeri asing. Dari Mekah menuju Habasyah. Yang mengharuskan para sahabat itu melewati sebuah perairan yang sekitar 90 kilo dari Mekah menuju perairan. Itu ada ustadz kita itu pernah mengadakan perjalanan, melewati perjalanan itu. Kalau nggak salah beliau, Ustadz Agus Hasan Basari ya, itu beliau pernah lewat, katanya sampai kulit mobil itu sampai lepas. Karena saking angin dari padang pasir itu terlalu apa? Keras. Dan juga panas padang pasir itu terlalu panas. Sampai mobil yang dipakai itu kulitnya jadi apa? Ngelupas. Bisa bayangin Bapak saya, dulu para sahabat Rasulullah, mereka berhijrah dalam kondisi seperti itu. Bagaimana tidak kondisi lemah, bagaimana tidak kulitnya terkelupas, sampai di mana? Di negeri jiran. 3 bulan ngelantung-ngelantang, di situ ada Utsman ibn Affan, di situ ada Ruqayyah, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada cerita burung. Cerita atau kabar burung bahwa penduduk Mekah itu masuk Islam. Bahwa penduduk Mekah itu sujud. Tepat turun surat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sampai bacaan ayat, afara'aitumul lata wal uzza. Apakah pantas bagi kalian untuk mengatakan Al-Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra sebagai anak-anak perempuannya Allah. Kemudian orang-orang musyrik ini mendengar sebuah ucapan yang disebut dengan ayat-ayat apa? Syaitan. Jadi dia dengar seolah-olah Nabi kita baca. Apa kata Nabi kita? Tilkal gharani qul ula wa syafa'atuhunna laqad turtaja. Mereka itulah Tuhan-Tuhan yang mulia yang tinggi.
dan syafaat-syafaat mereka itu bisa diandalkan atau bisa diharapkan. Siapa maksudnya? Ketika habis nyebut Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Sampai apa katanya Abu Lahab ketika mendengar itu, ayat-ayat syaitan, ketika syaitan bacakan itu, apa kata Abu Lahab? Sepertinya Muhammad sudah mau mulai kompromi dengan kita. Sepertinya Muhammad sudah mulai mau tobat dengan kita. Akhirnya apa? Seluruh orang yang dengar waktu itu apa? Sujud. Dan kabar burung sampailah ke Habasyah bahwasanya penduduk Mekah masuk Islam. Akhirnya mereka pulang dari Habasyah. Ternyata kabar burung itu apa? Dusta. Dan akhirnya mereka mendapati siksaan lebih kejam daripada sebelumnya. Yang mengharuskan lagi untuk mereka hijrah kemana? Ke Madinah. Atau ke Taif. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan Bapak saya? Jadi begini Bapak saya. Hati-hati dari bisikan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 53. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiy." Dan tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad seorang rasul atau seorang nabi illa idza tamanna, kecuali apabila dia berangan-angan ingin melakukan sesuatu. Alqa syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan akan menyisipkan, maka syaitan akan menyelipkan apa? Di tengah-tengah keinginan para nabi atau para rasul. Kira-kira Bapak saya, ada nggak keinginan buruk dari nabi dan rasul? Kira-kira nih, keinginan yang dilakukan oleh nabi dan rasul, ada nggak kira-kira buruk? Keinginannya buruk, ada nggak? Nggak mungkin, pasti baik. Itu disisipi oleh iblis. Apalagi kalau sudah perkara buruk, pasti akan disisipi sama iblis. Contoh paling real Ustaz, saya ingin contoh. Oke, kita contohkan. Misalkan contoh, malam apa hari ini? Malam Rebu. Mah, berangkat ngaji nggak, Mah? Ya berangkat aja, kenapa? Tapi sepertinya ada bisikan tuh. Kayaknya jangan dulu deh berangkat. Malam berikutnya aja, toh juga masih ada jadwal berikutnya. Gitu tuh. Begitu kita ingin, karena Allah Subhanahu wa taala nanti di ayat setelahnya, bahwasanya setiap para nabi dan rasul menginginkan untuk melakukan sesuatu, itu iblis atau syaitan memasukkan apa? Lafaz-lafaznya atau ayat-ayatnya. Persis seperti tadi nabi kita. Nabi kita ngomong apa, syaitan ngomong apa? Akhirnya dia apa? Sujud orang-orang. Jadi lalu apa kata Allah? Lalu fitnah atau lalu sisipan-sisipan syaitan itu Allah tinggalkan di hati-hati orang yang keras dari kalangan orang-orang apa? Kafir. Dari kalangan orang-orang zalim. Bisa masuk dalam kategori dia kafir murni, bisa masuk dalam kategori dia orang apa? Mukmin atau muslim. Muslim siapa? Mungkin dia munafik, atau mungkin dia zalim, atau mungkin dia musir, ahli maksiat. Jadi fitnah atau bisikan syaitan itu ditinggalkan oleh Allah untuk menjadi apa? Untuk menjadi ujian bagi selain para nabi dan rasul. Apakah dia mampu untuk melawannya atau tidak? Ma, Bapak mau berangkat ngaji ya? Kayak antar dulu deh, Pak. Ya, mungkin bisa di jadwal berikutnya. Jadi yang tadinya ingin melakukan kebaikan, akhirnya apa? Diundur. Apalagi kalau Bapak bilang, kayaknya ini nggak berangkat deh. Setan itu langsung tuh bisikin tuh. Kita tuh pasti merasa kok. Ketika dia berbisiki apa? Bener tuh, nggak apa-apa, jangan berangkat. Jangan berangkat. Pokoknya ntar juga nanti ada jadwal berikutnya. Antum juga nanti ada kajian kok di sana. Jangan berangkat. Apalagi antum capek loh, baru pulang kerja, ya nggak? Hakaza. Jadi orang ketika melakukan kebaikan disisipi. Apalagi ketika dia menginginkan keburukan, pasti disisipi. Itu disebut dengan apa? Gharanik bisa. Itu ayat-ayat syaitan. Dan itu kita harus hati-hati Bapak saya. Karena ada satu makna yang ingin saya Bapak fahami, bahwa ada orang bahwasanya dia tertipu ketika dia ingin menampakkan kemewahan atau keindahan yang ada pada dirinya, syaitan itu masuk. Akhirnya dia tidak bisa membedakan apakah itu bentuk tahdis bin nikmah atau apakah itu bentuk apa? Ujub. Karena itu bisikan-bisikan syaitan. Apakah itu bentuk dia untuk menampakkan nikmat dari Allah atau dia terkena penyakit ujub. Bahagia boleh, senang
Boleh. Bahkan nanti juga bahasa Imam Ibn Al-Qayyim, kenikmatan Allah itu ada, Allah letakkan pada wajah-wajah orang itu ceria. Diberikan kesenangan. Hatinya itu diberikan gembira. Itu nikmat. Tetapi kadang-kadang bisikan-bisikan yang diselipkan oleh syaitan itu sulit untuk kita menebak. Ini bahagia atau ujub. Nah, kita azan dulu. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karena bentuk kesyukuran Bapak saya meninggalkan bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bentuk kesyukuran itu menampakkan bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis disebutkan Abil Ahwas Al-Jushami, beliau berkata, "Ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmar." Aku pernah pada satu momen dilihat sama Nabina dan aku pada waktu itu kondisinya apa? Kondisinya dalam kondisi lusuh, dalam kondisi usang. Nah, dalam kondisi lusuh. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kepada Abil Ahwas. Apa kata Rasulullah? Halaka min mal. Kamu punya harta enggak? Qultu na'am. Aku bilang, iya ya Rasulullah. Min ayyil mal? Jenis hartamu apa? Qultu min kulli ma atallahu minal ibli wasyah. Ya, dari rezeki yang Allah berikan dari hasil ternak, peternakan. Baik mungkin kambing maupun sapi. Kadang dari hasil rezeki yang Allah berikan melalui apa? Peternakan. Qala, lalu apa kata sayyidnya? Faltura nikmatuhu wa karamatuhu alaika. Maka hendaklah ditampakkan, diperlihatkan dari kemuliaan dan dari nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, jadi mungkin dilihat sama Nabi terlalu lusuh mungkin ya. Padahal Nabi tahu kalau orang ini punya apa? Memiliki kemampuan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita menangkap bahwa bisa dalam bentuk kesyukuran itu menampakkan apa? Bekas-bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi hati-hati. Itu yang saya katakan. Hati-hati ketika menampakkan bekas apa? Nikmat. Kadang-kadang kita nggak bisa mengukur itu apakah ujub ataukah memang benar tulus hati itu senang. Memang terhubung dengan siapa? Allah. Orang memang kebangetan pengen cerita, Pak. Apa? Terlalu senang. Contoh misalkan, istri lahiran. Anaknya itu 3,8 kilo. Sehat. Kulitnya putih. Kulitnya tembem. Pokoknya pengen cepet di-share pokoknya. Biar orang apa? Tahu. Nah itu hati-hati tuh. Apakah nanti kita masuk ingin dilihat? Atau apakah kita benar-benar tulus untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ada orang misalkan diberikan rezeki uang misalkan. Pingin cerita. Atau ketika orang beli sesuatu. Nggak tahan pingin cerita. Pengen di-upload di mana? Di status WA. Nah, ini orang apakah dia ingin dilihat ataukah memang benar-benar tulus untuk ingin bersyukur kepada Allah? Kepada Allah. Ada kisah atau riwayat masyhur bapak saya dan ibu-ibu. Sayyidatna Aisyah, ya istri siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua perempuan pasti senang namanya perhiasan. Iya enggak? Pasti senang namanya baju baru. Apa kata Sayyidatna? Labistu marratan dir'an li jadidah. Faja'altu anzuru ilaihi wa a'jabtu bihi. Apa kata sang ibunda bercerita? Aku pernah satu hari pakai baju baru. Aku lihat-lihat diriku, kata siapa? Sayyidatna. Ya namanya perempuan kan senang ya. Kayaknya aku cantik nih pakai ini gitu kan. Nah, kemudian dia lihat-lihat, kemudian dia merasa apa? Merasa takjub dengan itu. Merasa mungkin senangnya terlalu apa? Melampaui kesenangannya. Ketika dia lihat-lihat dirinya. Faja'altu anzuru ilaihi, yang menjadikan aku itu terus melihat ke arah baju baru itu yang aku pakai, kata Sayyidatna. Wa a'jabtu bihi, dan aku ta'ajub. Ya Allah, kok bisa seindah ini gitu. Faqala Abu Bakar. Apa kata ayahnya? Apa kata ayahnya? Radhiyallahu ta'ala anhu, ma tanzurin. Dibilang ke anaknya, ya Aisyah, apa yang kamu lihat-lihat?
Faqalat sayyidatna, ya aku lihat pakaian, aku senang nih Abi. Aku lagi pakai baju apa? Baru. Cantik, senang lihatnya. Ah, apa kata Abu Bakar? Innallaha laisa binadhir ilaiki. Kamu tahu nggak bahwasanya Allah tidak melihat ke arahmu? Kamu tahu nggak bahwasanya Allah tidak melihat ke arahmu? Qultu wa mimma zak? Wahai Abi, wahai ayahku, kenapa bisa? Allah tidak melihat ke arahku, kenapa bisa? Faqala. Apa jawaban Abu Bakar? Ama alimti annal abda idza dakhalahul ujbu. Tidakkah engkau tahu ketika seorang hamba itu dimasuki oleh rasa ujub, merasa apa? Ya, mungkin merasa lebih gitu ya. Mungkin merasa cantiknya, mungkin memudarkan kecantikan orang lain. Wah, ini kalau saya pakai ini kayaknya nanti baju nih saya pakai nih. Wah, cakep nih. Kayaknya jadi pusat apa? Perhatian. Wah, kan gitu. Ibu-ibu kan senang yang kayak begitu. Ada nggak ibu-ibu di belakangnya supaya tobat ibu-ibu ya? Ama alimti annal abda idza dakhalahu al-ujbu bi zinatid dunya. Perhatikan. Tidakkah engkau menyadari bahwa ketika seorang itu dimasuki rasa ujub, ketika dia mengenakan perhiasan dunia. Karena perhiasan bagi Abu Bakar As-Siddiq, libas perhiasan yang hakiki bagi Abu Bakar As-Siddiq, libas apa? Taqwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah lebih baik. Apa kata Abu Bakar? Maqatahu rabbuhu azza wa jalla hatta yufariqa tilka zina. Maka Allah akan benci kepada dirinya sampai dia melepas perhiasan itu. Lalu oleh Sayyidatna Aisyah melepas pakaian itu dan diberikan kepada orang lain. Detik itu juga. Karena ketika ayahnya mengatakan apa? Apakah Allah melihatmu? Bagaimana Allah tidak melihat ke arah saya? Karena sudah dimasuki rasa ujub. Wah, baik, Bapak saya. Nah, jadi harus bisa menakar diri. Antara apakah itu senang syukur ataukah itu senang ujub. Ayo. Dan ini memang harus hati-hati. Makanya apa kata Imam Al-Mawardi? Bahwa kenapa orang fakir itu lebih unggul daripada orang kaya? Karena itulah suluknya orang-orang ahlu yang memilih apa? Selamat. Karena kadang orang ketika terlalu senang ketika apa yang dia miliki tergelincir. Tapi orang miskin tergelincir dengan apa kira-kira? Selama dia masih beriman, syukur kepada Allah, menerima pemberian, itu paling apa? Paling bagus. Dan inilah jalannya orang-orang yang selamat. Mana ucapan-ucapan, karena memang kalau kita lihat, Masya Allah, ini bertebaran nih pertanyaan. Ya. Karena kalau kita melihat apa namanya, kalau kita melihat memang di sejarahnya salafus saleh, bahwa itu memang luar biasa mereka dalam hal menjauhi dunia. Dan ini jalan yang paling selamat. Jalan yang paling selamat. Jadi kalau saya berikan kesimpulan Bapak saya, standar orang, hak standar minimal itu, boleh orang untuk menampakkan apa? Keindahan. Tetapi standar paling maksimalnya ialah, jalan paling bagusnya adalah memilih jalannya selamat. Untuk apa? Untuk pertengahan antara memuji atau antara menampakkan dan tidak menampakkan. Dan hindari dari rasa ingin dilihat. Saya ulang, hindari rasa ingin dilihat. Jadi punya sesuatu diupload, punya sesuatu udah normal aja. Kalau misalkan Bapak beli motor baru misalkan, nggak usah nanti di status. Alhamdulillah setelah berjuang 20 tahun bersama istri baru bisa beli motor. Itu hati-hati loh, baru motor pertama juga sudah ujub, kan kasihan gitu loh. Kan kasihan begitu. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun sudah kebeli ini, udah normal saja. Punya, nanti kalau ada yang nanya, wah kayaknya motor baru nih. Alhamdulillah. Khalas, itu paling selamat. Itu paling selamat. Nah, ini pelajaran kita ini memang pelajaran yang banyak untuk mengatur kita Bapak saya. Memang harus apa? Harus siap untuk diatur. Makanya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyusun bab-bab ini supaya kita tidak tergelincir di dalam memahami konteks beberapa permasalahan. Taib. Saya teringat dengan uh, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang selalu mengeluhkan tentang dirinya terlalu cinta kepada dunia. Padahal kalau kita korek-korek kisahnya Ali itu jauh dari apa? Dunia.
Orang beliau itu kalau tidur di masjid sampai debu-debu itu nempel di pakaiannya. Itu gambaran. Tetapi beliau itu disebutkan ketika masuk ke malam hari, qad arkhal lailu sudulah. Ketika malam itu telah melabuhkan tirainya. Wa huwa qa'imun fi mihrabihi. Melaju datang Ali ibn Thalib untuk masuk ke dalam relung malam itu, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qabidun ala lihyatihi. Beliau berdiri salat, beliau berdiri di hadapan Allah sambil megang itu apa? Megang janggutnya. Dan saking tangan itu keras untuk megang janggut itu. Yatamalmalu tamalmulah Issalim. Dengan sambil bagaimana beliau meratapi dirinya, menyesali dirinya. Yang seorang sosok Ali bin Abi Thalib yang selalu apa? Mendahulukan dunia. Padahal bukan. Coba lihat mereka dulu itu bapak saya. Sampai beliau itu terisak. Wa yabki bibuka'il hazin. Beliau itu nangis dengan nangis yang apa? Sedih. Suara isak gemuruh di dada itu terdengar oleh orang-orang. Ini diceritakan oleh Durar. Apa kata beliau? Wallahi laqad ra'aitu ba'dha mawaqifihi. Demi Allah aku benar-benar melihat dari apa? Akhlak langsung dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Setiap malam itu datang maka beliau apa? Berdiri di hadapan Allah. Menghabiskan masa berdiri itu untuk apa? Untuk menangis, menyesali dari apa? Yang sudah selalu mendahulukan dunia daripada akhir. Padahal tidak demikian. Disitulah makanya ucapan beliau itu terkenal. Sambil beliau memegang janggut beliau itu mengatakan apa? Ya dunia, ya dunia, ya dunia. Abi, ta'arufti am ilayya tashawwaqti. Apa kata Ali ibn Abi Thalib? Wahai dunia, wahai dunia, wahai dunia. Apa alasanmu untuk datang kepadaku? Apakah engkau sangat-sangat ingin menginginkanku? Lah tahinuk. Kata siapa? Kata Ali. Engkau sama sekali tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa memilikiku. Enggak ada. Hayhat, itu sangat jauh untuk engkau bisa memiliki diriku. Enggak akan bisa engkau memiliki diriku. Ghurri ghairi. Silahkan kamu itu berdendang dan silahkan kamu itu goda orang lain. Karena engkau tidak akan pernah mampu untuk menggodaku. Laqad talaqtuki salas wala raj'ata fiha. Aku itu sudah mentalakmu talak 3 dan tidak akan ada kata rujuk untuk apa? Dunia. Dan itu sambil apa? Menangis. Gimana dengan kita bapak saya? Ali bin Abi Thalib khalifah. Ali bin Abi Thalib keluarganya Nabi. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Pokoknya orang-orang utama. Tapi seperti inilah kehidupannya. Nah, intinya bahwa kita bisa mengambil potret bagaimana para ulama salafun saleh di dalam kehati-hatian mereka berinteraksi dengan dunia. Standarnya, minimalnya boleh. Tetapi hati-hati. Silahkan untuk menampakkan bekas dari nikmat Allah. Allah berikan kita uang, beli baju, tafadhol. Itu bentuk apa? Syukur. Tetapi hati-hati dari rasa ujub. Nah itu mungkin apa namanya yang bisa kita sebutkan di malam hari ini. Selebihnya nanti kita akan sebutkan di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya kalau ada orang yang minjem uang dan dia mengganti dengan uang haram? Apakah orang yang meminjamkan itu mendapat dosa juga? Ini definisi haramnya bagaimana dulu, Bapak? Mencuri, riba, atau apa gitu. Karena ada orang misalkan dia minjam sama rentenir misal untuk nyaur utang dan Bapak tahu memang. Mas, bayar utang dong, Mas. Gitu. Ya, karena kadang orang kalau yang namanya ngutang itu sering lupa diri orang kalau ngutang itu. Iya. Padahal orang ngutang itu bapak saya salah satu orang yang tidak mau disolati oleh Rasulullah. Itu salah satu orang yang tidak mau disolatkan oleh Rasulullah. Pernah dulu ada orang meninggal, kemudian dia masih punya hutang. Ditanya sama Rasulullah, ada hutang? Ada ya Rasulullah. Udahlah, kalian aja yang sholat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melihat kejadian itu, langsung dibayarkan hutangnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang, ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutangnya. Baru Rasulullah mau
menyolatinya. Nah, Bapak saya ini kita perhatikan masalah hutang ini apa? Besar. Ya tergantung Bapak saya kalau seperti yang tadi saya sebutkan misalkan kita tahu dia rentenir misal, pergi ngutang sama rentenir buat bayar hutang. Itu kan ada masalah sama kita. Al-ismul mubashir. Itu kaidahnya. Dosa itu dipikul oleh pelakunya langsung. Itu kan urusan kita. Yang penting dia bayar hutang, khalas. Ya, masalah dia mau ngambil dari mana, ngutang dari mana itu urusan dia. Yang penting kita sudah nasihatin, Mas, jangan nanti kamu malah jadi berabe, misal gitu masalah. Oh, nggak mau. Ya, ini urusan saya, misal begitu. Itu masalah lain. Al-ismul mubashir. Dosa itu ditanggung langsung oleh pelakunya. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, Anda mau nanya, apa hukum seorang laki-laki yang tidak ikut Ustaz, tidak ikut sholat berjamaah tanpa uzur? Apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak? Laki-laki nggak ikut sholat jamaah tanpa uzur. Jawab aja. Dosa. Dosa. Karena hukumnya apa? Karena hukum sholat jamaah wajib. Berarti kalau dia meninggalkan sholat jamaah, berarti berdosa. Baik. Tapi jangan salah paham ya teman-teman yang seperti Imam Ahmad mengatakan hukum sholat jamaah itu apa? Wajib. Bahkan sampai ada yang sangat-sangat ekstrim dari pendapat beliau itu. Bukan ekstrim ya, tapi tegas gitu. Apa kata beliau? Siapa yang rumahnya dekat masjid, dia dengar suara azan, hayya 'alas shalah, kemudian dia tidak datang sholat ke masjid, maka sholatnya di rumah itu tidak diterima oleh Allah. Maka sholatnya tidak diterima. Maksudnya tidak diterima Ustadz apa? Maksudnya itu tidak sah, tidak sampai kepada Allah. Hanya sebatas untuk penggugur kewajiban. Ketika ada orang rumahnya dekat masjid tapi tidak datang sholat jamaah. Sholat jamaah itu melebihi pahalanya berapa? 27 derajat daripada orang yang sholat sendiri. Dan memang ini khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum menghadiri sholat jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sunnatun muakkadah. Sunnah apa? Yang sangat dianjurkan. Tetapi jangan lupa wahai para pengikut Syafi'iyah bahwa Sayyidina Syafi'i beliau itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Beda dengan antum mengatakan sunnah tapi nggak mau mengerjakan. Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah. Beliau sampai wafat tetap sholat jamaah. Itu beda Syafi'i, Imam Syafi'i sama kita. Kalau memandang apa sunnah. Kalau kita itu kalau sudah bilang sunnah, oh berarti sunnah. Boleh ditinggalkan. Makruh, oh makruh. Berarti boleh dilakukan. Begitu konsep kita berpikir. Mestinya kalau sunnah itu, oh sunnah mesti dilakukan. Oh makruh mesti ditinggalkan. Karena makruh ini bisa mengantarkan kepada yang haram. Jadi, lalu bagaimana Ustadz khilaf-khilaf yang seperti ini? Begini akhi, bapak saya. Jadi khilaf-khilaf seperti ini untuk menstandarisasi hukum. Untuk memberikan ruang-ruang, karena memang ada orang ketika terdesak oleh waktu, dia memang tidak bisa untuk datang ke masjid. Contoh misalkan, dia misalkan datang ke masjid, karena imamnya memang udah sholat subuh, baca kulhu, baca surat kul a'udzu bin nas, baru selesai wudhu, udah selesai sholat di mana? Di masjid. Kira-kira dia sholat sendiri di masjid, apalagi orang sudah sholat semua. Setelah sholat subuh juga nggak ada sholat sunnah. Mau ikut sholat juga nggak ada orang. Nggak mungkin dia juga. Kadang-kadang dia pulang ke rumah sholat sama istri atau kadang sholat di rumah karena sudah ketinggalan sholat jamaah di mana? Di masjid. Nah hukum-hukum seperti ini itu memberikan ruang-ruang untuk apa? Untuk pilihan terakhir ketika kita didesak oleh kondisi. Standarnya. Jadi tidak semua untuk bisa kita hukumi ketika kita mengatakan apa? Bahwa hukum sholat berjamaah wajib. Berarti setiap yang meninggalkannya berarti apa? Berdosa. Nah ini pentingnya ruang-ruang fikih untuk difahami. Supaya kita tidak salah di dalam apa? Menghukumi. Dan ini penting Bapak saya. Ini penting. Termasuk juga kemarin kan kita kajian di Syekh kita kemarin. Syekh Sulaiman ya. Syekh Sulaiman ya. Ketika beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah apa itu.
kena takfir atau syubhat ya. Karena itu tadi, karena ada orang-orang tidak memiliki alat yang matang, akhirnya apa? Suka mengeneral di dalam hukum. Jadi saya katakan, khilaf yang seperti ini itu kadang menjadi ruang-ruang tersendiri. Untuk apa? Untuk memberikan, untuk tidak menjadikan orang putus asa ketika dia berada dalam kondisi yang terjepit. Untuk menjadikan orang tidak berputus asa ketika dia berhadapan dengan kondisi yang menjepit dirinya. Maka ada kondisi-kondisi itu boleh. Tetapi memang demikian. Yang paling kuat, wallahu a'lam. Yang paling kuat, berdasarkan sorehnya dalil-dalil, bahwasanya hukum dari sholat berjamaah itu wajib. Wa kunu, dari dalil-dalil yang disampaikan, termasuk diskusi para ulama tentang hadis bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat jamaah itu lebih unggul 27 derajat daripada sholat sendiri. Kata sebagian para ulama, ini hadis menjelaskan tentang keutamaan, berarti karena keutamaan berarti ini menjelaskan tentang sholat sunnah. Sementara kata Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tidak menjadi halangan ketika satu ibadah disebutkan keutamaannya sekian untuk menjadi sunnah atau keluar dari hukum wajib. Karena hadis itu hanya menerangkan tentang hukum, menerangkan tentang pahala berapa banyak atau berapa dapatnya, bukan sedang menerangkan hukumnya itu wajib atau sunnah. Sementara dalil-dalil yang lain, seperti misalkan Rasulullah ketika beliau bersabda bahwa ketika beliau ingin sholat jamaah, kemudian beliau ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah datang ke masjid. Maka beliau ingin iqamat, maka beliau akan turun untuk membakar rumah-rumah tersebut. Tetapi masalahnya, dipahami, ada yang memahami di bagian awal, ada memahami di bagian akhir. Bagian awalnya bagaimana? Bagian awalnya Ustaz. Rasulullah bersabda bahwa aku sampai berkeinginan untuk apa? Kalian iqamat dan sholat, dan aku turun akan membakar siapa? Rumah-rumah orang yang tidak datang sholat ke masjid. Berarti Rasulullah sholat kapan? Gitu. Itulah yang menjadikan para ulama yang lain juga mengatakan apa? Hukumnya sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, silahkan kalian sholat jamaah, saya akan turun membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah. Berarti Rasulullah ikut atau tidak? Berarti kan tidak ikut. Begitu dipahami oleh sebagian orang. Berarti memang hukumnya itu sunnah. Tapi sunnahnya apa? Muakkad. Dan itu dulu dengan sholat jamaah itu apa? Terjalinnya persatuan. Sengaja saya agak panjang. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi khilaf itu untuk memberikan ruang-ruang ketidakputusasaan orang ketika dia menghadapi sebuah keadaan. Tetapi jangan main-main tentang sholat jamaah. Bahwasanya mereka para sahabat Rasulullah memasukkan, sengaja meninggalkan sholat jamaah. Dan jarang sholat jamaah. Apalagi mungkin jarang-jarang sholat jamaah. Itu ciri-ciri kemunafikan. Kata Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu di zaman kami, itu sangat mudah untuk mengetahui siapa munafik dan siapa tidak. Bagaimana caranya? Dilihat di sholat jamaah. Kalau dia di rumah, berarti dia munafik. Kalau dia hadir ke masjid, berarti dia muslim. Kalau dia di rumah, berarti dia munafik. Berarti kalau dia di masjid, maka dia muslim. Barakallahu fiik. Makanya Bapak saya di mana-mana saya bilang sama teman-teman terkait beberapa khilaf-khilaf yang ada. Makanya alhamdulillah kalau teman-teman yang misalkan mengatakan, contoh mohon maaf, yang sering fakta real di lapangan, ada sampai orang lebih memilih sholat di rumah daripada di masjid. Karena mungkin di masjid itu tidak sholat, tidak kunut subuh misalkan. Atau mungkin karena di masjid itu mengamalkan zikir secara sirriyah, sendiri-sendiri. Kadang-kadang dia mengatakan lebih baik saya sholat di rumah daripada sholat di masjid yang kayak seperti itu. Ya kata orang Wahabi, kata orangnya. Akhirnya dia kehilangan momen-momen besar. Lebih mengikuti hawa nafsunya daripada untuk merapatkan kaki-kakinya di mana? Di jamaah. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang meskipun juga mungkin mazhabnya tidak kunut subuh, tetapi begitu ketemu dengan masjid sholat kunut subuh, ya nggak apa-apa. Sholat, kalau memang berpendapat tidak kunut subuh, ya sudah. Tinggal irsal tangannya. Imam Allahumma hadina fiman hadait. Tinggal kita irsal. Labas. Dan alhamdulillah pemandangan itu yang saya lihat. Makanya itulah yang saya katakan. Yang dikatakan atau yang disebut oleh mereka dengan Salafi itu Wahabi itu lebih mengerti tentang bagaimana harus bersikap di tengah-tengah yang apa? Majmu' mazhab. Dari mereka yang mendengungkan diri mereka tentang cinta mazhab. Sementara mereka itu membungkus kebencian dirinya untuk melawan mazhab orang lain. Wabil khusus sekarang mungkin banyak orang di belahan dunia memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang harusnya seluruh para kiai, para habaib, para asatidz untuk memperbanyak tentang tema-tema ceramah itu apa? Salat jamaah. Yang menjadi ciri khas siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ucapan terakhir Sayyidina ketika beliau wafat, as-salatu as-salatu as-salat. Nah, jadi jangan sampai hanya karena enggak kunut, kemudian enggak mau datang salat jamaah. Jangan lagi deh. Kalau ada ustadz-ustadz yang memprovokasi seperti itu, tinggalkan. Enggak zaman. Dengerin ustadz-ustadz kayak gitu tuh enggak zaman udah. Kita alhamdulillah sekarang itu bisa belajar dari banyak guru, kita belajar dari banyak apa? Referensi. Ini zaman merdeka, akhi. Garuda merah putih di dada. Penjajahan itu sudah lewat sudah. Jangan lagi akal-akal atau fikir-fikir itu dibohol dengan tali-tali taklid kepada orang. Dengan jualan ini, jualan ini, jualan ini. Ingin menakut-nakuti kita. Makanya Syekh As-Surkati rahimahullahu ta'ala dulu ketika ada perselisihan di antara da'i dengan da'i. Kemudian beliau diancam dengan ancaman-ancaman. Itu menggelegar di bumi pertiwi ini. Apa kata beliau? Jangan pernah menakut-nakutiku dengan apa? Dengan mazhab ini, mazhab itu. Karena aku akan hanya takut dengan apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jualan orang ini banyak sekarang. Macam-macam Bapak saya jualan orang sekarang. Jualan nasab, jualan apa. Banyak jualan orang. Hanya untuk meraup apa? Keuntungan-keuntungan pemuliaan di diri. Mungkin bukan keuntungan kekayaan, tetapi apa? Nge-up keuntungan kemuliaan di diri. Dan kita hati-hati. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di sebuah zaman terbuka, tinggal kita memperbanyak apa? Belajar dengan cara yang benar. Insyaallah semoga Allah memberikan kita taufik dan bimbingan di setiap langkah kita di dalam kita menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ivan Ustaz, seperti mengganti warna motor termasuk bermewah-mewahan? Ya enggak lah kalau warna motor ya. Kalau sudah lapuk, ganti misalkan warnanya agak sedikit jreng, pink misal gitu, ya enggak apa-apa. Ya, mungkin istrinya suka warna pink, yang penting jangan itu tada. Kalau sudah di luar dari kebutuhan, nah itu yang tidak boleh. Bagaimana cara menghindari supaya kita tidak ujub? Supaya kita tidak ujub. Tarkul lisan. Tahan lisan untuk apa? Berbicara. Iya. Seperti tadi saya katakan, ketika kita ada nikmat, jalan normal saja. Ketika ada orang mengatakan, oh sekarang ada ini, ada itu. Alhamdulillah. Seperti itu sudah. Normal hidup itu. Saya seringkali malas Ustadz mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti sholat rawatib, puasa sunnah, sholat duha. Mohon apa? Dan nasihatnya bagi saya. Apakah ini karena banyaknya dosa-dosa saya Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa kata Allah? Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa kata Imam Ibn Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Takwa di sini yang diinginkan oleh Allah adalah apa? Mereka orang-orang yang mewujudkan nasihat setelah diberikan nasihat. Takwa di sini adalah bagi mereka yang mewujudkan nasihat setelah mendengarkan nasihat. Kadang kita Bapak saya habis ngaji dibilangin begini, salat sunnah begini begini begini, cuman sekedar jadi pengetahuan, tidak diamalkan. Itulah sebab utama penuntut ilmu itu tidak menjadi istiqamah. Makanya apa kata Imam Ibn As-Sa'di, kalau engkau ingin istiqamah, wujudkan nasihat, maka engkau akan masuk dalam kategori takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Santri, ketika antum ngaji, misalkan adab akhlak, amalkan. Jangan nanti habis ngaji, ditaruh kitabnya di laci. Setelah itu balik lagi seperti semula. Lepas baju, lepas peci, main bola. Oper weh. Ah bodoh lu. Ah kan begitu tuh, santri-santri itu. Kenapa kalian itu nggak bisa istiqomah? Karena kalian itu nggak langsung mewujudkan nasihat yang didapatkan. Abdullah. Siapa lagi? Dibilang sama ustadznya begini, nggak langsung diwujudkan. Dan itulah sebab futur utama penuntut ilmu. Untuk apa? Belajar. Makanya apa yang kita dapatkan? Amalkan. Apa Imam Ibn Mas'ud mengatakan, kami diajarkan 10 ayat dan tidak pindah dari ayat itu sampai kita hafal, sampai kita amalkan. Baru pindah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kedua, apa kata beliau? Wa kunu ma'as sadiqin. Dan bersamailah kalian dan bersertalah kalian atau menjadilah kalian bersama siapa? Orang-orang yang jujur. Kalau kamu ingin tetap menuntut ilmu,
duduk sama orang yang belajar. Kalau kamu ingin soleh dengan bisa sholat tahajud atau sholat sholat apa? Duha, cari partner-partner yang bisa menyemangati kita untuk itu. Kalau Anda mulai berteman dengan orang-orang yang jauh dari majelis, maka nanti lambat laun juga Anda akan jauh dari apa? Majelis ilmu. Tapi masalahnya Ustaz Ana sudah dekat sama dia Ustaz. Terlalu dekat sama dia, sahabatan, sohib gini Ustaz ana. Gimana Ustaz? Enggak gini, lepas. Karena itu enggak akan apa? Bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalau dengerin nasihat langsung diamalkan. Maka insyaallah dengan cara seperti ini akan mudah atau menjadikan kita mudah untuk mau mengamalkan kebaikan-kebaikan, salat sunnah dan yang lainnya, puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan al-afiat dan kita bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.